Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Oktavina Lika Kupan. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara korupsi yang baik, khususnya di NTT. Hal yang paling pertama saya mau mengatakan bahwa korupsi kita bisa belajar dalam kehidupan kita, lewat kita berinteraksi, lewat kita belajar, lewat kehidupan kita setiap hari. Itu kita sudah belajar yang namanya korupsi. Apalagi kalau kita berbicara dengan masalah sosial, pasti di dalamnya ada banyak hal yang manusia lakukan, yang orang-orang politik lakukan. Nah, di sini saya mau menggambarkan politik yang ada di NTT dengan terjadinya COVID-19 saat ini. Serasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang punya intelektual, otomatis dalam kehidupan kita akan memiliki sikap toleransi di mana pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah COVID-19. Dalam hal ini, kita harus menjauhkan diri dari berbagai aktivitas kita, bahkan perkumpulan yang ada di sekeliling kita, dan himbauan dari pemerintah, kita harus menggunakan masker keluar. Dengan berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hal ini. Dalam hal ini pasti banyak biaya yang dikeluarkan, waktu, tenaga, energi, semuanya pasti dikeluarkan. Nah, bangsa kita berlandasan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan kehidupan kita berideologi. Saat ini kita sementara dilanda oleh penyakit atau virus yang dimana kita semua diam di rumah, tidak boleh beraktivitas. Ya, otomatis kalau kita berbicara tidak beraktivitas, semuanya pasti akan berlalu dan pasti tidak ada penghasilan yang menambah. Apalagi yang tidak bekerja, yang hanya menjual. Bagaimana sih tanggapan pemerintah terhadap hal ini? Saya mau katakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, dan banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang politik. Bagaimana seharusnya menanggapi sesuatu hal ini sebagai orang yang berpendidikan? Salah satu contoh adalah hadirnya COVID-19, banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh kecil, memberikan sembako untuk orang-orang yang kurang mampu, bahkan menyalurkan berbagai hal untuk orang-orang di sekeliling yang tidak bekerja. Nah, teman-teman di sini ada banyak hal yang boleh kita lakukan dengan kita berada di rumah. Seperti contoh kecil, kita berbisnis. Dalam ini kita punya penghasilan, tapi itu tidak menjamin untuk bisa memenuhi sebuah kebutuhan. Otomatis di sini kita belajar politik. Politik itu ada di mana-mana dan dimiliki oleh semua orang. Bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari politik? Tidak ada satu orang pun yang bisa terhindar. Karena apa? Sekali-sekali manusia belajar yang namanya politik. Di sini saya mau mengatakan bahwa politik itu sesuatu hal yang kita perlu pelajari dan lebih dalam. Karena apa? Sangat bermanfaat untuk kita. Bukan politik yang menurut orang lain itu yang menurut orang lain itu merugikan
bangsa, merugikan negara, merugikan orang-orang di sekeliling kita. Tapi di sini saya mau mengajarkan bahwa bagaimana sih politik yang baik. Menurut saya, politik yang baik itu adalah menggunakan sesuatu hal dengan sebaik mungkin. Misalnya kita punya jabatan, kita harus menggunakan jabatan itu dan kita harus memiliki sikap taat untuk tanggung jawab itu. Dalam sesuatu hal yang kita boleh lakukan itu mungkin menjadi tanggung jawab berat untuk kita semua, tapi tidak. Politik merupakan sesuatu hal yang tidak jauh dari kehidupan kita. Bangsa dan negara ini saat ini sementara kritis, tapi banyak orang yang salah menggunakan politik. Saat ini dengan adanya COVID-19, kita tahu bahwa penyakit ini, bahwa virus ini tidak memandang siapa saja. Entah anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan lansia, bahkan orang-orang yang terlantar. Ini tidak memandang siapa engkau. Tapi di sini kita belajar bahwa sesuatu hal hadir, kita perlu taat. Perlu taat. Dalam hal ini, mari kita gunakan politik ini, berpolitik ini dengan baik, supaya jangan merugikan orang lain. Kesempatan besar untuk kita belajar bahwa saat ini banyak yang kita bisa dapatkan informasi, mulai dari koran, dari handphone, dari mana saja. Kita bisa mengakseskan lewat YouTube, lewat apa saja, lewat media. Kita mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Tapi bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan baik? Kembali ke korupsi yang baik. Berbicara mengenai politik tidaklah hal yang gampang. Di sini kita dilatih. Kita diberi tanggung jawab untuk bagaimana cara kita mau melakukan itu. Banyak orang yang tidak menghargai landasan bangsa negara ini. Dengan adanya orang-orang yang masih belum dimengerti oleh hukum, masih ada orang-orang yang mencuri, masih ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu karena apa? Salah satu faktor kenapa mereka melakukan itu karena mereka punya keinginan dan mereka kekurangan. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah di sini? Di sini ada banyak hal yang boleh kita pelajari bersama, mulai dari tata tertib negara, itu adalah hal yang berat bagi kita. Kita sama-sama menjadikan sesuatu hal itu dengan baik adanya, sehingga tidak merugikan atau mencemarkan nama baik bangsa dan negara, bahkan pribadi. Sama-sama kita jalani hidup ini dengan berlandaskan etika yang ada. Kita mau menjelaskan sesuatu hal itu dengan profesional, dengan logika yang baik. Hasil korupsi 5 tahun yang lalu, 5 tahun silam, terlalu banyaknya karena apa? Di sini kita lihat dari berbagai sisi bahwa ekonomi memang berperan penting dalam kehidupan. Terus pendidikan adalah landasan bagi setiap orang untuk bagaimana mencegah masa depan yang baik. Di sini kita belajar bahwa tidak ada hal yang bagaimana ya, yang bisa kita hindari, yang tidak bisa kita mengorbankan waktu. Semua butuh waktu dan semua butuh proses. Orang yang belajar politik, dia adalah orang yang kreatif, yang punya inisiatif untuk bagaimana dia mau
belajar hal itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena tidak semua kita belajar politik itu dapat merugikan orang lain. Tidak. Dalam kehidupan kita pun kita berpolitik. Saat ini pun kita berbicara, kita berpolitik. Karena apa? Saat ini kita berbicara mengenai sesuatu hal atau masalah, dan ini membutuhkan waktu. Nah, otomatis korupsi tidak terlepas dari kehidupan kita. Oleh karena itu, harapannya bahwa kita mahasiswa yang berpendidikan, yang tahu bagaimana korupsi yang baik dan yang tidak, lakukan sebaik-baiknya itu yang baik, sehingga membangun dan berguna bagi orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan itu. Tidak semua kita sependapat, tidak semua kita sama pikiran, tidak semua kita sama tanggapan. Tapi mari kita sama-sama satukan itu, kita padukan itu untuk menjadi satu, dan kita akan sama-sama menjadi orang-orang yang melihat sesuatu hal itu baik kita sebagai pro atau kontra, tergantung kita bagaimana memandang sesuatu hal itu. Harapan terbesar bahwa ketika saat ini kita dilanda dengan COVID-19, tetaplah berjaga-jaga, dan apapun himbauan dari pemerintah kita tetap taati itu, dan kita sama-sama belajar bagaimana berpolitik dengan baik. Bahkan kita sama-sama belajar bagaimana cara-cara menjadi orang cerdas dalam berpolitik. Dan saya mau katakan bahwa tidak semua orang bisa berpolitik. Ada orang yang bisu, ada orang yang tuli, dan mereka hanya bisa menggunakan postur tubuh. Dan biasanya mereka menggunakan bahasa dengan gaya gerik mereka masing-masing. Oleh karena itu, setiap kita manusia yang ada di sini, yang lahir di dunia, setiap kita yang baik kerja di pemerintah, baik kita semua yang ada di profesi kita masing-masing, kita sementara belajar politik. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita harus mencermati sesuatu hal itu dengan baik, bahkan apapun yang kita putuskan itu berguna bagi bangsa dan negara. Contoh kecil, kita putuskan untuk melanjut pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi, dan semua itu butuh proses. Dan saat ini pun kita belajar yang namanya politik. Jadi saya harapannya bahwa kita tetap satu, memadu kesamaan dan perbedaan itu, sehingga tidak terjadi konflik. Karena itu, gerakan apapun yang kita lakukan, biarkan itu menjadi dasar, dan kita lihat menurut pemandangan kita masing-masing. Untuk pemerintah, untuk orang-orang yang kerja di pemerintah, tetap lakukan yang terbaik. Biarkanlah semuanya itu dilakukan dengan baik dan penuh bertanggung jawab, sehingga tidak ada orang yang dikecewakan, tidak ada orang tidak ada konflik yang terjadi di dalamnya. Oke, baik. Selanjutnya kita coba melihat dan mencermati hadirnya COVID-19. Banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, sekitar 51 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa tahu bahwa tanpa gerakan masyarakat, pemerintah tidak akan hadir. Karena apa? Pilihan paling utama ada di tangan masyarakat. Siapapun mereka yang kerja di dalamnya adalah orang-orang yang dipilih dan dipercayakan masyarakat. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang melakukan korupsi, yang mencemarkan nama baik pemerintah, yang mencemarkan nama baik pribadi? Di sini saya mau bilang bahwa
tidak semua orang yang kita percaya dia melakukan dia punya tugas dengan baik dan jelas. Pasti ada salah satu titik di mana dia jenuh untuk melakukan itu. Karena apa? Yang ada hanyalah memikirkan diri sendiri. Kebanyakan sekarang orang-orang politik dan bahkan orang-orang yang kerja di pemerintahan, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Di lain sisi juga, tidak ada sikap yang perlu kita patuhi dari mereka. Soal perjuangan, semua kita berjuang, baik masyarakat maupun orang-orang yang kerja di pemerintahan. Saat ini pun kita sadar bahwa kita dijajah. Karena apa? Kita dijajah dengan berbagai hal dan perubahan yang ada dalam masyarakat. Nah, bagaimana tindakan kita? Bagaimana cara kita memandang sesuatu hal itu? Nah, itu semua tergantung dari kita. Baik tidak kita tanggapi hal itu. Nah, kalau kita pro dan kontra, otomatis kita akan berdebat tentang hal itu. Bagaimana cara kita supaya kita bisa jelaskan itu dengan baik dan kita bisa menggunakan waktu di saat itu juga. Otomatis kita butuh teman-teman. Bagaimana sih cara sesuatu hal kita boleh lakukan untuk diskusi. Otomatis kita akan sama-sama mencari solusi kenapa sih harus terjadi ini, ya. Teman-teman, banyak hal yang dirasakan, banyak hal yang terjadi yang berkaitan dengan politik. Oleh karena itu, tetap belajar, tetap memandang sesuatu hal dengan prinsip yang baik, bahkan kita pakai teori pun yang cocok di mana. Saat ini saya mau mengatakan bahwa semua kita belajar politik dan kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya politik. Entah itu politik yang baik dan yang tidak, pada intinya bahwa kita belajar yang namanya politik. Hargai kesempatan yang ada setiap saat, hargai waktu yang ada, gunakan kesempatan dan profesi kita dengan baik dan benar, dan tidak mencemarkan nama baik pemerintah dan pribadi, agar tetap menjadi pribadi Anda, agar tetap jadi pribadi yang kuat, yang hebat dimanapun kita berada. Sebagai orang yang bersosial, hiduplah toleransi dimanapun kita berada. Tetap saling tetap punya prinsip yang kuat, tetap memandang sesuatu hal yang baik dan menilai dan mencari solusi dengan baik pula. Tidak terlepas dari permohonan maaf jika saya menjelaskan kali ini lewat video bagaimana sih cara politik yang baik, terus hal-hal apa saja yang kita lakukan, ada yang kurang pas dan masih banyak kekurangan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Biarkanlah kita sama-sama belajar dan terus sama-sama memandang sesuatu hal itu baik. Terima kasih juga untuk setiap dukungan, bahkan setiap bacaan, untuk setiap ilmu yang saya pelajari, dan bagaimana saya tahu cara korupsi yang baik dan bagaimana menggunakan waktu yang baik itu, dan bagaimana kita hal-hal apa saja yang kita lakukan untuk tetap mencegah korupsi tersebut. Dengan berkaitannya COVID-19, tetap semangat, tetap di rumah, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap pakai masker ketika keluar, dan tetap taat anjuran dari pemerintah. Biarkanlah kita sama-sama bergandeng tangan, kita sama-sama ada untuk tetap menjaga nama baik bangsa Indonesia ini, NKRI. Dan kita biarkanlah saat ini yang kita belajar itu menjadi bekal untuk masa depan kita ketika kita ada di masyarakat.
uh, hal yang berikut. Terima kasih juga untuk setiap hal, bahkan setiap motivasi yang diberikan, sehingga kami pun boleh menyelesaikan tugas kami dengan baik, dan biarkanlah kami menjadi pemuda-pemudi yang berintelektual, bertanggung jawab, toleransi yang tinggi dimanapun kami berada. Tetap jadi politik yang baik, jangan menggunakan waktu dengan tidak baik. Tetap semangat dan terima kasih.